ada yang diciptakan untuk jaga surga. Lah yang dijaga di surga itu siapa? Kan manusia. Ya Ustaz, tapi kalau Israel kan. Lo Israel itu juga diciptakan Allah untuk kebutuhan manusia. Lo coba bayangkan Bapak Ibu, kok umpama Pak enggak orang Israel enggak mati-mati loh. Berapa usianya? 500 tahun. Kamu enggak mati-mati. Israel umpama. Betapa susahnya ini. Tapi alhamdulillah Allah menciptakan semua itu demi kebutuhan manusia, termasuk benda-benda yang ada di muka bumi ini. Makanya di dalam kaidah atau rumus hukum Islam, al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Semua yang ada itu pada hakikatnya adalah halal. Semua yang ada itu pada hakikatnya adalah boleh, karena semua diciptakan oleh Allah untuk kita, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Lo maknanya apa? Ini saya gambarkan di slide ini. Sebenarnya yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Nah, konsep seperti ini sering dilupakan orang, sehingga seolah-olah boleh sing halal itu luwih angel ketimbang sing haram. Bukan ada yang begitu. Ada yang bilang hari ini nyari yang halal, yang haram aja susah. Itu kebalik, Pak. Pemahaman seperti itu hati-hati, Pak. Itu model setan goda manusia yang begini. Setan itu salah satu cara goda manusia memutarbalikan fakta. Itu pasti salah satu caranya begini. Faktanya itu halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Tapi diputarbalikkan seolah-olah halal itu sidik. Padahal tadi konsep awalnya semua yang diciptakan oleh Allah itu untuk kebutuhan manusia. Makanya rumusnya begitu, Pak. Pokoknya rumusnya begitu. Semuanya halal kecuali yang diharamkan. Berarti kan yang diharamkan yang sedikit. Wong pengecualian itu kan biasanya yang sedikit. Tidak ada, Pak, pengecualian, tapi yang lebih banyak itu tidak ada. Justru yang dikecualikan itulah yang sedikit. Panjenengan punya umpama, maka ini halal atau haram. Loh, dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya yang mengharamkan, jangan mudah kita arahkan. Sehingga menghalalkan dan mengharamkan itu nggak gampang. Menghalalkan yang haram itu salah, mengharamkan yang halal juga salah. Nah, jelas wallahi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk kebutuhan manusia. Akan tetapi hadirin zaman sekarang itu kan kadang-kadang gak jelas apakah ini halal atau haram. Ini yang kemudian masuk kategori syubhat. Syubhat itu tengah-tengah yang belum jelas kehalalannya. Asalnya halalnya banyak, asalnya halalnya jauh lebih banyak daripada yang haram. Tapi karena perkembangan teknologi, perkembangan zaman, akhirnya ada yang masuk kategori syubhat. Syubhat itu yang tidak jelas. Ustaz, yang tidak jelas itu apakah boleh kita lakukan, boleh kita makan? Ya sebenarnya boleh, tapi hati-hati, Pak. Barang siapa yang meremehkan yang syubhat, maka dia akan gampang masuk ke yang haram. Nah, masalahnya begitu. Rasulullah pesannya begitu. Memang syubhat itu belum jelas, tetapi jangan diremehkan. Ya, sama dengan kalau Rasulullah itu menggambarkan begini. Karena zaman dulu gak mengembala. Kalau ada orang mengembala kambing, ya, terus ada pagar, gak boleh masuk ke sini. Nah, pagar itu syubhatnya. Kok dibiarkan wis kapopo gak kebunan pekarangan orang, dibiarkan. Kalau dibiarkan mudah sekali kambing itu masuk ke pekarangan orang. Sama yang Rasulullah itu memberikan perumpamaan begini, kan? Sudah begitu menarik perumpamaan tersebut. Nah, sehingga walaupun itu kategori syubhat, ya mari kita jaga. Karena perkembangan teknologi, perkembangan
pisang digeduk pisang begitu. Kalau zaman dulu kan gitu. Lalu sekarang itu tidak, geduk itu ya mau macam-macam, rasanya ya macam-macam. Orang geduk pisang ya rasa stroberi lah ya, nggak jelas. Mestinya geduk pisang itu kayak rasa pisang ini tidak mau geduk pisang rasa stroberi. Ya pisang nggak geduk stroberi kok. Nah, ini perkembangan zaman, belum lagi rupanya. Kalau dulu paling-paling ya begitu, sekarang rupanya petani, ada yang merah, ada yang hijau. Ya. Belum lagi masa kedaluarsanya. Kalau dulu masak pagi sore sudah basi kan gitu lagi. Dan sekarang tidak, masak sekarang bulan depan baru basi. Coba ini kadang-kadang kita itu nggak terpikirkan. Coba Pak, kita dulu itu masak sekarang itu besok sore kan sudah bagus, sudah basi. Terus sekarang tidak ngosok masak segini, tahun depan kadang baru basi. Lu kadang masyarakat kita itu nggak sadar, ini ada sesuatu berarti, ada sesuatu. Bahan tambahan mesti ada sesuatu. Nah, yang seperti ini yang penting kita harus ya literasi tentang halal itu penting. Makanya ngaji tentang halal begini penting. Walaupun kadang-kadang ngulang, kadang-kadang pernah saya sampaikan disampaikan lagi, tidak apa-apa. Orang jenenge ngecas, ya, HP itu kan tidak dicas kan ya. Ya baterainya kan drop kan ini dicas. Semangat lagi tentang halal. Minggu depan lali halal memang. Kemudian nanti bulan depan dicas lagi. Nah ini bagian dari dicas. Nah hadirin hadirat rahimahullah, karena halal itu jauh lebih banyak, maka di dalam Quran maupun hadis yang haram itu tidak banyak, Pak. Tidak banyak. Kita bisa menghitung dengan jari Bapak yang haram. Tapi yang halal kita nggak bisa ngitung dengan jari itu, saking kayak begitu banyaknya. Apa diantaranya? Contoh ini yang paling utama dan pertama yang diharapkan Allah itu ya babi. Ya. Lima kali umur meta dua dan tahun khinzir, diharamkan bagi kalian maitah itu bangkai. Terus lahmul khinzir itu dagingnya babi. Ini yang dimasukkan bukan dagingnya tok, tapi keseluruhan dari babi itu haram. Entah itu tulangnya, kulitnya, ya bulunya, bahkan enzimnya itu juga masuk kategori haram. Ustaz, itu yang di ayat disebut itu lahmun itu kan daging. Itulah kalau dalam bahasa Arab namanya ya, itulah juz wa iradatun, ngomong bagian tapi yang dimasukkan adalah keseluruhan. Ya sampai kalau dalam bahasa Jawa itu kan kadang-kadang kita nanya awakmu nanti, lu maksud awak dong? Yo kan sak sirah, yo sak sikile, tapi kan kita sering awakmu nanti. Gimana? Kuahnya masuk. Kuahnya masuk ya, kuahnya masuk, semuanya masuk. Nah ini bahasa Pak. Ya, jadi jangan terus dimaknai yang haram ini dagingnya tok terus liane nggak haram. Baru kuah ini enggak benar masuk juga itu. Ya. Nah, makanya orang dulu itu Pak saking hati-hatinya. Sampai sekarang Bapak MUI juga begitu, saking hati-hatinya. Apapun produk yang hasil akhirnya itu terafiliasi dengan babi, itu nggak akan bisa sertifikat halal, walaupun tidak dari babi. Contoh jenengan bikin jenangnya itu dari ya bahan halal lah, jenang tape bagi jenang tape halal. Tapi terus jenengan beri merek nama jenang babi atau jenang babi tapi ada gambarnya babi, itu sudah nggak akan bisa halal. Sertifikat halal nggak akan bisa keluar.
bersentuhan dengan babi itu tidak akan mungkin loh. Kalau dulu itu begini, kalau dulu di pesantren itu kami diajari fikih ya, fikih yang rendah itu contohnya gitu. Kok kita minum air putih umpama, saya tak minum arak. Ngomong gitu, itu sudah tidak boleh. Walaupun yang diminum adalah air putih. Ini saking hati-hatinya orang dulu, jangan sampai ya sugesti kita itu mempengaruhi bahwa ini adalah haram. Nah itu saking hati-hatinya. Jadi air putih tapi ngomongnya saya tak minum arak. Nah itu sudah masuk kategori yang nggak boleh tadi. Nah itu babi ya, jelas babi. Jadi apapun. Nah, makanya kadang-kadang kita ini kan bertanya kenapa sih babi itu haram. Kalau kita sebagai umat Islam yang mengedepankan keimanan, maka apapun yang diharamkan oleh Allah itu mesti ada sesuatunya. Kenapa? Tadi di awal jangan lupa bahwa Allah menciptakan semuanya itu adalah untuk kebutuhan manusia. Lu kok gak oleh? Berarti ada sesuatu, Pak. Kata. Ini filosofisnya begitu. Nah, cuma kadang-kadang masyarakat kita kan tidak sampai menuju ke filosofisnya. Habis pokoknya haram gak oleh, titik kan gitu. Padahal di balik itu ini ada sesuatu. Allah itu menciptakan semuanya untuk manusia. Lu kok gak oleh? Sesuatu ini, ada sesuatu ini. Nah, sehingga Bapak Ibu memahami halal haram itu tidak cukup hanya dengan pemahaman halal boleh, haram tidak boleh, tidak cukup dengan pemahaman itu. Perlu kita tambah halal baik, haram jelek. Secara filosofis begitu. Karena sekali lagi Allah itu sangat sayang kepada kita. Loh kok gak oleh? Berarti itu karena ada sesuatu yang madorot, yang negatif buat kita. Ya sama dengan begini Bapak Ibu, panjenengan punya cucu. Makan sambal gak oleh. Loh maksud panjenengan gak seneng sama cucu. Nek gak seneng Pak, saya malah kayak sambal. Kok umpama tidak seneng Bapak ya? Kalau panjenengan tidak seneng dengan cucu, pasti harus sambil dikei sakit-sakit ini iso sama bolong. Kok panjenengan ojo jangan makan sambal. Berarti panjenengan saking sayangnya pada cucu panjenengan itu. Nah, Allah juga begitu. Walaupun Allah itu mukhalafatul lil hawadithi, nggak bisa disamakan dengan makhluk, tapi justru lebih sayang lagi dengan kita. Maka ketika Allah mengharamkan sesuatu, berarti sesuatu itu ada yang bahaya bagi kita, ada yang negatif bagi kita. Maka sekali lagi Bapak Ibu, memahami halal haram itu perlu ditambah halal itu baik, haram itu jelek. Insya Allah kalau kita menuju pemahaman ke situ, maka kita tidak ada keterpaksaan dalam menjalankan aturan Allah. Kalau Allah itu malu tidak oleh, oh berarti dia lagi wes belum dipaksa yo gak kita mau ngelek. Nah itu tak pemahaman. Lo Allah kok menyuruh kita sesuatu, sebaliknya kalau Allah menyuruh kita melakukan sesuatu, berarti sesuatu itu baik buat kita. Dan itu tidak hanya terbatas pada urusan makanan apapun. Kalau Allah menyuruh jamaah maghrib, Allah menyuruh jamaah subuh, oh berarti ada sesuatu yang positif dalam jamaah. Kalau Allah menyuruh saya berbuat baik sama tetangga, oh berarti ada sesuatu yang baik dalam urusan itu. Pasti. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita paham dengan seperti itu, sudah beragama itu rasanya nyaman. Islam itu solutif, artinya begitu, bukan problematik. Tapi kalau selama kita memahami halal boleh, haram gak boleh, kok hanya itu, maka kita ini seolah-olah beban. Nah, yang mikir gak oleh, ngomong gak oleh, kok terus lapo. Kadang-kadang begitu. Padahal ini oleh, ngomong gak oleh, itu demi kebaikan kita bersama.
Nah, ketika dia itu membeli barang dari orang lain, dia pakai takaran yang besar, ya, berharap dia mendapatkan keuntungan. Tapi giliran dia itu menjual barangnya ke orang lain, pakai takaran yang kecil. Kan curang betul nggak seperti itu? Ya, curang betul itu mungkin gara-gara itu sehingga muncul motif ekonomi dengan modal sedikit-sedikitnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Mungkin maunya begitu, tapi kan nggak benar seperti itu. Jadi bolak-balik begitu. Kalau beli ke orang dia pakai takaran yang besar, kalau menjual barangnya ke orang dia pakai takaran yang kecil. Akhirnya turun ayat Allah, wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin, celaka betul orang-orang yang melakukan kecurangan. Siapa mereka? Alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang yang kalau naker untuk dirinya pakai yang besar, mintanya disempurnakan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, giliran ketika dia naker untuk orang lain, dia menggunakan yang kecil karena ingin mendapatkan keuntungan. Kecurangan itu dilarang. Nah, kenapa dilarang? Karena itu negatif. Bukan sekedar merugikan dirinya, tapi juga merugikan orang lain. Sama dengan kemarin itu rame-rame sodorek itu. Sodorek dikeluarkan kapal haram, ada yang ngomong begini, ini menghambat rezeki orang kan. Dia berpikir terlalu parsial gitu ya. Jadi dia mikir rezeki itu terhambat. Ya, tapi kan bikin orang lain susah. Berarti kan egois model orang seperti ini. Jadi berpikirnya itu harus luas. Kita itu harus berpikir bukan hanya untuk kita, tapi untuk yang lain bagaimana. Oh, hadisnya jelas, Pak. La dororo wala diroro, tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Loh, kok jangankan orang lain, Pak, dirinya itu nggak boleh dibahayakan. Walaupun biaikum bila tahluka, Allah menegaskan begini, jangan sampai kalian menjerumuskan diri kalian menuju kerusakan. Enggak boleh. Jadi Islam itu masya Allah, Allah itu begitu kasih dan sayangnya pada kita sehingga bikin aturan itu. Dan aturan-aturan itu adalah demi kebaikan kita bersama. Maka halal itu baik, haram itu jelek. Ayatnya dalam surah Al-A'raf ayat 157. Allah mengingat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah itu menghalalkan yang baik dan Allah itu mengharamkan yang jelek. Itu sudah ada ayatnya. Jadi yang dihalalkan itu yang baik, yang diharamkan itu yang jelek. Makanya di ayat yang lain mungkin panjenengan sering dengar. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, yang dipanggil manusia. Bukan hanya ya ayyuhal ladzina amanu, bukan hanya orang beriman, tapi ya ayyuhan nas. Gak peduli dia agama apa, gak peduli dia suku mana, gak peduli dia berasal dari negara mana. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyiban. Halal dan thayyib. Dan yang nanya halal dan thayyib ini maksudnya apa? Setelah halal kok ditambah thayyib? Di beberapa tafsir itu dijelaskan. Contoh kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi ini juz 3 halaman 11 dijelaskan begini, wa thayyibuna al-halal fa huwa ta'idun li'tilafil ardi. Halalan thayyiban ini sebenarnya satu makna. Satu makna. Lalu kok disebut lagi itu litakid itu untuk menguatkan. Di dalam bahasa Arab ya, di dalam Al-Quran itu sering Pak ada kata atau kalimat yang menguatkan kalimat sebelumnya. Ya
thayyibah, yang halal dan thayyib. Thayyib itu maknanya sebenarnya halal. Halal itu juga maknanya sebenarnya adalah thayyib. Ya, cuman kadang-kadang untuk mempermudah banyak orang yang menerjemahkan yang halal dan bergizi gitu lah. Tapi hati-hati, jangan sampai muncul pemahaman berarti kalau halal belum tentu bergizi. Halal itu yang thayyib, halal itu yang baik itu juga halal untuk perempuan itu. Karena pemahaman tadi Pak, Allah menghalalkan sesuatu itu berarti karena sesuatu itu baik buat kita. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, maka halal itu jauh lebih banyak. Yang haram itu ya tadi babi, bangkai, termasuk binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau menyembelih, entah itu menyembelih ayam atau menyembelih apa, jangan sampai ada niatan untuk yang lain. Ayatnya jelas itu. Ya. Jadi kalau umpama ada orang yang beli kerbau, umpamanya beli kerbau, kok ini untuk sambiang kopo lah, ini untuk penunggu, macam-macam, hati-hati lah, itu sudah haram ini Pak. Ya, kalau sudah seperti itu, kalau haram berarti statusnya bangkai ya. Ya, haram. Kemudian darah, khomer, semua itu yang diharamkan Allah pasti negatif. Ya secara lafzi khomer, tapi sekarang makna khomer itu kan luas Pak. Jangan sampai kita tekstual yang diharapkan khomer lalu narkoba gak ada. Ya, yang mencari ayat narkoba gak akan ketemu secara lafaz. Kita nyari ayat Quran, hadis Nabi tentang narkoba gak akan ketemu. Tapi pentingnya inilah membawa Quran ke kondisi sekarang. Saya di pesantren itu ngajar tafsir di beberapa masjid juga saya ngajar memberi materi tafsir. Saya sering menyampaikan bahwa jangan sampai membaca Quran itu hanya membaca lafalnya, hanya membaca terjemahnya. Kalau hanya seperti itu, sulit kita membawa dalil-dalil Quran itu ke kondisi sekarang. Padahal Quran itu bukan hanya untuk zaman Nabi, bukan hanya untuk zaman Khulafaur Rasyidin, tapi Quran itu untuk zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman sekarang, bahkan zaman masa depan, sampai kiamat yang. Lah kalau hanya sekedar baca Quran, hanya teksnya saja, tanpa membawa ke zaman sekarang, sulit Pak. Seolah-olah Quran itu nggak sesuai, seolah-olah begitu. Ya sama dengan tadi orang kasus narkoba, dalam Quran nggak ada haram gimana sih? Padahal makna narkoba itu juga khomer, bagian dari khomer. Sehingga Bapak Ibu kalau ngaji Quran atau ngaji tafsir ini dibawa ke zaman kekinian lagi, zaman kekinian, karena Quran itu untuk segala zaman. Makanya jangan heran, isinya Quran itu yang general Pak. Isinya yang umum. Kenapa umum? Ya karena bukan fokus untuk zaman tertentu. Umpama narkoba disebut dalam Quran, narkoba disebut zaman Nabi bingung, sahabat bingung, kok narkoba itu? Ya sama dengan ada ayat dalam surah Ar-Rahman, ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqwaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, kalau Anda mau keluar angkasa, Anda mampu ke sana. Tapi Anda tidak mampu ke sana kecuali dengan sultan. Sultan itu apa? Maknanya banyak. Kalau zaman Nabi mungkin ya bisa jadi dengan buruk, ya. Dengan buruk Rasulullah bisa ke luar angkasa. Keumpamaan di Quran itu disebut ilah bil buruk kecuali dengan buruk. Kita yang bingung, buruk itu apa sih? Umpama kalau disebut sekarang keluar angkasa menggunakan apa ya? Kan pesawat atau apalah itu. Keumpama disebut dengan itu atau dengan komputer saja lah, karena itu bagian dari internet, komputer macam-macam dengan teknologi. Kok disebut dengan ilah di komputer? Kita tahu, tapi zamannya Rasul,
itu maknanya macam-macam. Zaman dulu surga dimaknai buruk, zaman sekarang ya dimaknai jet, dimaknai macam-macam itu. Sama dengan ini. Ayat-ayat tentang halal haram juga begitu. Nah, jadi ini. Kemudian di hadis sudah ada yang diharamkan. Contoh binatang buas, taring, binatang menjijikan, ya, termasuk juga hewan yang dilarang dibunuh. Itu juga diharamkan. Nah, ini menunjukkan apa? Berarti Islam itu bukan sekedar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tapi juga menjunjung